Pemirsa, unit Reskrim Polsek Pademangan Jakarta Utara ini meringkus 4 orang komplotan spesialis pembobol ruko yang beroperasi di wilayah Jakarta. Komplotan ini beroperasi dengan merusak kunci gembok saat ruko tak beroperasi dan mengangkut barang-barang dengan cara menyewa truk dari aplikasi jasa transportasi online. Rekaman CCTV menunjukkan komplotan spesialis pembobol ruko beraksi di Kompleks Perniagaan Grand Boutique Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada akhir September kemarin. Dari rekaman CCTV ini, polisi berhasil menangkap pelaku, 4 orang remaja laki-laki di wilayah Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berikut dengan barang hasil curian mereka. Dari tangan para pelaku, polisi juga menyita peralatan perkakas seperti tang, obeng, dan kunci Inggris yang mereka gunakan untuk membobol pintu rolling ruko. Total sebanyak 1.000 tas ransel sekolah, 3.000 tas lempang yang berhasil mereka curi dalam aksi yang mereka lakukan saat pagi-pagi buta. Untuk mengangkut barang hasil curian, tersangka K sebagai kapten dari komplotan ini menyewa truk dari aplikasi jasa transportasi online. Saat beroperasi, mereka menempatkan tersangka SB sebagai mata-mata yang berpura-pura menjadi kuli angkut di lokasi yang telah mereka tentukan. Kerja di situ, hanya 1 orang saja yang memang biasa kerja di situ kayak kuli yang biasa ngangkut-ngangkut, dan dia sudah memetakan daerah situ. Tapi untuk yang pelaku lain bukan bekerja di situ. Idenya dari siapa, Bang? Ya, jadi ide ini dimulai dari si Kak sebagai kapten. Siapa? Ya, mereka semua tidak ada kerjaan semua. Jadi rata-rata mereka mencari tindakan kriminal sebagai mencari keuntungan mereka. Polisi masih mengejar 2 tersangka lainnya dari komplotan ini. Sementara mereka yang telah ditangkap akan dihadapkan dengan ancaman kurungan antara 5 hingga 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video perundungan murid sekolah dasar heboh di dunia maya dengan inisial P, dan dalam video tersebut terlihat siswa SD dianiaya kakak kelasnya dan disaksikan oleh teman-teman mereka. Inilah video perundungan siswa kelas 4 sekolah dasar di Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Terlihat korban dipukul dan ditendang sejumlah kakak kelasnya. Perundungan ini pun disaksikan oleh teman-teman pelaku dan korban. Video perundungan ini pun sudah diketahui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulukumba. Kepala sekolah yang bersangkutan pun sudah dipanggil untuk klarifikasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulukumba saat ini tengah mengumpulkan data dan berita acara pemeriksaan. Jika ditemukan adanya kelalaian, pihaknya tak segan memberi sanksi pada kepala sekolah dan guru terkait. Kami juga kemarin baru lihat dari status media sosial yang dikirimkan oleh beberapa teman. Malam kami langsung tindak lanjuti. Tindak lanjutnya itu berupa kami panggil kepala sekolahnya hari ini untuk lakukan klarifikasi di kantor. Jadi, itu menjadi bahan BAP kami untuk mengambil tindakan. Kejadian perundungan terjadi pada tanggal 6 Oktober lalu, sementara videonya baru beredar dan viral pada 10 Oktober. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca viral, seorang mahasiswa diduga dianiaya para seniornya saat diksar dan kasusnya telah dilaporkan ke Kapolda Sumsel. Tim LBH pendamping hukum para terduga pelaku penganiayaan, 1 orang membenarkan dan 1 menyangkal. Diduga mendapat penyiksaan penganiayaan dari para seniornya saat diksar di bumi perkemahan Gandus, Palembang. Arya Rusmana, usia 19 tahun, seorang mahasiswa Universitas Negeri UIN, Raden Patah, Palembang, alami luka lebam di bagian wajahnya. Kedua tangannya memar dan harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hermina, Palembang. Penganiayaan Arya Rusmana ini telah dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan. Pihak UIN Raden Patah Palembang telah membentuk tim investigasi pencari fakta guna mengusut kasus kekerasan yang dialami seorang mahasiswa ketika menjadi panitia kegiatan salah satu UKMK. Sementara petugas penyidik Polda Sumatera Selatan telah memanggil dan meminta keterangan korban. Orang bisa minta namanya, Pak? Sementara Asnawi menyangkal bahwa tidak ada penganiayaan hingga penyundutan api rokok ke korban.
Itu penumpang. Misalnya minum disundur rokok tidak ada, terus penelanjangan dan sebagainya tidak ada, minum air kloset itu tidak ada dan sebagainya. Nah tadi di awal-awal ini sudah dijelaskan Babang Gung. Makanya pada intinya kami mau mengklarifikasi terkait berita-berita yang sudah overstatement. Hingga saat ini kasus dugaan penganiayaan terhadap Arya Rusmana saat diksar dalam penyelidikan kepolisian daerah Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui bagaimana kejadian sebenarnya terkait dengan kasus mahasiswa dianiaya para seniornya saat diksar tersebut, kita telah bergabung bersama Profesor Dr. Nyanyu Khadijah selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Selamat siang, Ibu Nyanyu. Selamat siang. Baik, Ibu terkait dengan video viral penganiayaan yang beredar di media sosial, apakah pihak kampus ini mengetahui kegiatan tersebut dan bagaimana fakta sebenarnya? Terima kasih, Mbak. Jadi kita mengetahui justru setelah kejadian. Jadi pelaksana diksar itu di tanggal yang saya dengar ya, dari tanggal 29 sampai tanggal 2. Pada saat tanggal 26 sampai tanggal 30 September, kami semua pimpinan UIN Raden Fatah Palembang ada kegiatan rapat tinjauan manajemen di Anyar. Sebagian dari kita itu memang di tanggal 30 sudah berada di kampus, tetapi sampai di tanggal 30 itu tidak ada informasi apapun. Dan di tanggal 1, itu di hari Sabtu, kita mendapatkan informasi memang sudah terjadi peristiwa pemukulan oleh sebagian mahasiswa kepada mahasiswa yang lain. Lalu kita juga mendengar bahwa persoalan itu sudah selesai karena sudah ada upaya damai di kepolisian antar dua pihak. Itu mungkin informasinya. Baik, tapi sebenarnya dalam kegiatan diksar itu apa saja yang memang dilakukan Ibu? Sehingga mungkin memang diksar ada senior dan juga junior, namun kegiatannya apa saja? Jadi sebenarnya begini, ini penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh mahasiswa kepada mahasiswa yang lain, ini sebenarnya memang terjadi pada saat diksar, namun tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan diksar. Karena pelaku maupun korban itu bukan anggota peserta ya dalam diksar itu, tetapi mereka adalah panitia. Jadi si korban sendiri panitia dan pelakunya juga panitia. Sementara peserta, ketika kami tanyakan, peserta diksar sendiri tidak ada yang tahu menahu tentang persoalan ini. Lantas apakah sudah ada penyelidikan atau memanggil kedua baik pelaku dan korban karena ada unsur penganiayaan kekerasan, itu apa pemicunya? Usaha untuk kita melakukan penyelidikan sudah kita lakukan. Jadi di hari Senin tanggal 3 Oktober saya sudah membentuk tim investigasi melalui koordinasi Wakil Rektor Bidang 3, kemudian Kepala Biro AKK dan semua Wakil Dekan 3 di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Kami komunikasi melalui HP karena saya sendiri posisinya sedang berada di luar kota, tetapi tim investigasi sudah kita bentuk di tanggal 3 itu. Kemudian pihak pelaku maupun korban sudah kita tanyakan. Baik. Lantas dari pihak kampus apakah ada sanksinya Ibu dan seperti apa pemicu kekerasan itu, apa awalnya? Jadi untuk sanksi tentu harus berproses. Kita sudah melakukan investigasi setelah dibentuk tim itu. Sepanjang ini kita sudah memperoleh hasil beberapa hasil ya, tetapi memang belum selesai karena dari hasil penyelidikan awal atau investigasi awal ternyata terjadinya perselisihan atau penganiayaan itu dipicu oleh suatu sebab. Baik. Jadi yang dilakukan oleh si korban sehingga membuat emosi dari para pelaku, lalu akhirnya terjadi pemukulan. Kita sekarang menggali motif dari apa yang lebih jauh dari motif pemukulan itu, motif apa yang dilakukan oleh si korban. Baik, terima kasih Ibu Nyanyu atas informasi dan juga waktunya untuk bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat bertugas kembali Ibu dan sehat selalu.
Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Seorang siswa SMK Pertanian di Sukabumi, Jawa Barat tewas akibat luka sabetan senjata tajam. Petugas pun langsung memburu dan menangkap pelaku pembacokan. Seorang siswa SMK Pertanian kelas 2 tergeletak tak bernyawa di depan ruko di Kampung Pasar Sukabumi, Jawa Barat. Video yang direkam warga ini sontak viral di media sosial. Saat kejadian, korban bersama 2 orang temannya sedang berkumpul di sekitar lokasi. Tetapi tiba-tiba korban diserang para pelaku. Setelah korban terjatuh dan terkulai, warga pun langsung datang berusaha menyelamatkannya. Tak butuh waktu lama, petugas yang mendapatkan laporan dan video warga langsung mengamankan para pelaku dan sejumlah barang bukti. Modus operandinya adalah para pelaku ingin mencoret tulisan inisial dari sekolah SMK Pertanian Cibadak. Namun pada saat di sekitar lokasi ada anak SMK Pertanian Cibadak yang lagi nongkrong sekitar pukul 9 malam. Dikejar oleh para pelaku dan teman-temannya, dan korban yang lari terpisah dari teman-temannya didapat oleh inisial DN dan langsung dilakukan penganiayaan, pembacokan dengan menggunakan celurit di punggung kanan dekat dengan leher. Polisi berhasil menangkap seluruh pelaku, yaitu berjumlah 7 orang. Mirisnya, 4 diantaranya masih berstatus pelajar. Para pelaku kini dijerat pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang penganiayaan terhadap anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang warga di Bangkalan Madura, Jawa Timur tewas dengan luka tembakan di arena sabung ayam. Di tubuh korban ditemukan 2 luka tembak di bagian punggung hingga tembus ke kepala. Seorang warga ditemukan tergeletak tidak bernyawa di dalam arena sabung ayam di Desa Lantek Barat, Kecamatan Galis, Bangkalan, Madura. Posisi korban terlungkup dan ditemukan luka tembakan di punggung hingga menembus kepala. Korban diketahui warga Desa Debung, Kecamatan Geger, Bangkalan. Oleh petugas, korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Ratu Ebu, Bangkalan untuk diotopsi. Dan bahwa telah terjadi penembakan, tersangka masih kita dalami siapa, dan korban inisial M, umur kira-kira 50 tahun, dan TKP di Desa Lantek Barat, Galis, dan alamat dari korban itu berbeda kecamatan, yaitu di Desa Dabung Geger. Polisi memastikan peristiwa penembakan terjadi sebanyak 3 kali. Barang bukti proyektil peluru telah disita polisi untuk diselidiki. Pelaku dan motif penembakan kini masih dalam penyelidikan petugas. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang pria Parubaya ditemukan tewas di sebuah kamar hotel di Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Belum diketahui penyebab kematian korban. Seorang pria Parubaya ditemukan tewas di sebuah kamar hotel di Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu sore. Korban pertama kali dilaporkan sudah tak bernyawa oleh petugas hotel saat hendak memeriksa korban. Dari hasil identifikasi, diketahui korban berinisial AR berusia 52 tahun, warga Surabaya, Jawa Timur. Sedangkan penyebab kematian belum diketahui. Memang korban sudah meninggal di lokasi. Identitasnya atas nama AR ya, usia sekitar 52 tahun. Laki-laki atau laki-laki? Kekerasan sampai saat ini belum ditemukan. Untuk saksi-saksi yang sudah diperiksa ada berapa orang? Mungkin sekitar 5 orang dan sekarang menyusul juga. Nanti di proses akan dimakan terus. Sementara ini akan dibawa ke Rumah Sakit Cipto untuk diidentifikasi dan divisum. Petugas mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mengetahui penyebab kematiannya. Kasus ini ditangani Polsek Palmerah dan Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. ...36 kg ganja kering ditemukan warga berserakan di Jalan Raya Percut Tuan Medan. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.